Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih ya untuk Anda yang terus memilih kami sebagai kawan aktivitas, baik itu ada yang di dapur, selamat memasak kawan, alhamdulillah sambil mendengarkan Dialog Fajar. Termasuk yang ada di jalan, sudah melanjutkan perjalanan menuju ke tempat-tempat tujuan, ataupun yang baru siap-siap, semoga dimampukan dan dilancarkan hari ini. Pagi hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ketemu lagi. Iya, Pagi-pagi. ini tadi udah ngecek handphone ya Ustadz ya? Biasanya itu Mbak, Gitu ya? langsung ya. Langsung ya, itu. ngecek antara ada chatting masuk atau Nah. ngecek lewat jadwal jamnya udah jam 5 nih gitu ya Ustaz ya. Saya pagi ini mendapat sodoran nih tema yang membuat saya mengheran gitu ya. Ada yang menghamba gitu. Jadi begini kawan, HP bukan Tuhanku. Ini seperti apa begitu? Nah, iya. Apakah ada yang menghamba gitu dengan handphonenya? Iya. Atau adakah panggilan-panggilan lain di handphone itu sampai membuat si pemiliknya ini merasa kayak jadi hambanya begitu ya? Bagaimana Ustadz Ali? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kawan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apapunlah keadaan kita disyukuri, dan kita akan membeli kekayaan, membeli kebahagiaan, membeli anugerah dengan cara bersyukur. Kan begitu Qur'annya. Kalau kita bersyukur, insya Allah semakin baik. Nah kawan, pada subuh ini Mbak Ayu, kita mau bahas tentang bukan HP Tuhanku itu. Iyalah Ustadz. Ya, Tuhan itu kan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah berikrar satu Mbak Ayu. Mbak Ayu ruh tagak dulu itu waktu. Gimana Ustaz? Ya, ruh kita itu sebelum dipasang oleh Allah di raga manusia yang ada di kandungan ibu pada usia 120 hari. Begitu keterangan Nabi. Dipasang ruhnya. Sebelum itu ruh itu ditanya, Alastu birabbikum? Apakah engkau bersaksi wahai ruh? Aku ini Tuhanmu? Bala syahidna ya Allah. Bala syahidna. Pastilah ya Allah, engkau adalah Tuhanku yang menghidupkan aku, yang memberi kekuatan aku dan seterusnya. Jadi jawabannya itu bukan ya, bukan begitu. Tidak sekedar ya. Pastilah ya Allah, iya, engkau adalah Tuhanku. Jadi setelah itu dipasang nyawa, lalu bayi ini lahir, maka kelahiran dia ini sebagai seorang mukmin karena dia telah bersaksi di hadapan Allah, sudah bersyahadah di hadapan Allah. Nah kawan, di dalam kriteria yang disebut dengan bertuhan, menuhankan Allah Ta'ala itu, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin ini kuncinya. Masya Allah. Jadi orang menghambakan diri kepada Allah itu adalah sholatnya itu lillahi ta'ala.
Kok nek gak sholat gak tak angkat. Ya. Gak dinaikkan jabatannya. Ya. Lalu dia sholat. Sholatnya ini bisa-bisa tidak lillahi ta'ala. Tapi bisa-bisa karena ngejar prestasinya tadi itu. Seharusnya sholat itu menjadi bagian dari doa kita agar kita diberikan amanah yang lebih baik. Alhamdulillah. Kok kate ngomong kok luwih dhuwur kok sungkan sampai Allah ya. Yang lebih baik. Nah, yang kedua, wanusuki seluruh ibadahku. Ibadah itu ada dua. Ibadah ritual dan ibadah sosial. Jadi, apakah ibadahnya ini lillahi ta'ala? Ya, semata-mata mengharap ridha Allah, berarti dia adalah orang yang sudah menghambakan Allah. Ya. Yang ketiga, wa mahyaya dan hidupku. Itu adalah untuk Allah Ta'ala. Jadi apa yang aku lakukan dalam kehidupan ini, aku persembahkan untuk Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa mamati dan matiku itu adalah lillahi ta'ala. Kita mundur satu kalimat tentang wa mahyaya. Jadi sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Ta'ala. Sekarang hidupku ini kita coba kawan. Apakah betul kita ini lillahi ta'ala? Selalu dipersembahkan, selalu diperuntukkan, selalu diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Apakah betul? Ya. Ini yang kita kupas. Taat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Kalau taat kita ini bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain, berarti kita belum mempertuhankan Allah. Utawa setengah-setengah, Mbak. Masya Allah. Subuh menuhankan Allah. Ya. Habis itu keluar dari masjid, ganti Tuhannya. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi rajiun. Contoh, Ya. dipanggil oleh ibunya. Nah, itu dipanggil ya. Di depannya itu dipanggil ibunya. Dia itu tidak menengok. Dia itu seperti tidak bernafas. Ibunya lihat, matikah engkau? Astagfirullahaladzim. Ternyata anaknya itu dengan gagah perkasa melihat game di HP-nya. Nah. Itu loh yang saya maksud. Ya Allah Karim, ini contoh perilaku anak di hadapan orang tua. Sekarang dia bekerja, dapat uang, dapat bahkan bonus segala macam, Masya bahkan Allah. gaji ke-14. Masya Allah. Duit itu dibawa pulang sak kersek. Wah, iya. Amin ya Allah, kresek besar itu ya, Ustaz ya. Cerita sama istrinya, waduh dek, ya menyebut alhamdulillah dapat rezeki saya. Mana? Ini. Loh, kok nggak ada di buka? Loh ini maksudnya ada buku rekeningnya di situ kau buka. sekian. Masya Allah. Dihitung sama istrinya. Ini yang dari mana ini yang nomor 1 ini? Diceritakan sama suaminya. Ya. Saking senangnya. Hayya 'alas shalah. Masya Allah. Pas adzan maghrib. Cek Ya diterusno, yang nomor 4 ini dari mana mas? Cek diterusno, ya ngitung Allah. duit itu loh. Iya. Ya Suruh, Allah, Ustaz. ya. Astagfirullah. Allah memanggil itu. Ya. Ternyata dua ini suami istri ini masih menghitung uangnya terus. Setelah dihitung ketemu sekian M, pertanyaannya ganti. Terus gimana mas kita jadi beli rumah yang di sana itu? Ya Allah. Diskusi rumah kriterianya ini. Sampai Isa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alhamdulillah ya gak ono wisan. Ya Allah. Itu akhirnya kalau kita mengambil nilai dari ajaran Al-Qur'an yang kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu dan seterusnya. Kalau kita ditanya oleh orang, siapa Tuhanmu? Allah. Lamang diceluk hayalah sholat kok sampai Isa gak moro-moro. Padahal sholat itu tidak harus ke masjid tadi itu. Ya. Ya, dia sholat di tempat ngitung duit itu loh boleh. Masya Allah. Itu loh Mbak. Ini terus ya gak pantas kita mau tanya, Tuhanmu siapa rek? Loh, Ya. kok kayak ngelindur saja kita ini. Allah.
Jadi kalau hidupnya itu sudah tidak lillahi ta'ala, tidak dipersembahkan untuk Allah, pantaskah kita menyebut Allah itu Tuhanku? Itu yang saya maksud. Kalau sudah menyebutkan sering kali ya Ustadz, kita itu dalam berbincang itu lillahi ta'ala iki mau gitu ya Ustadz ya. Contohnya begitu ya Ustadz. Betul, betul. Kemudian apa ya Ustadz ya? Apakah ucapan itu sudah termasuk mencerminkan kita ini sudah lillahi ta'ala, atau adakah sikap-sikap lain yang bisa dilihat kalau ini sudah lillahi ta'ala dan ini belum? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya di dalam agama kita itu bukan ucapan yang dibutuhkan, tapi realitasnya itu yang diperlukan. Sehingga kita masih ingat ya, bahwa orang yang tidak komitmen dengan Allah, kemarin ya Mbak kita bicara ya. Oh iya, iya. Gak cocok suaranya, ucapannya dengan kenyataannya gak cocok. Itu bahkan menjadi orang munafik kan kemarin itu. Iya betul Ustaz. Kenapa Allah murka? Karena orang ini merusak. Nah sekarang kalau komitmen kita kepada Allah ini ya, kepada Allah, itu berbeda. Katanya engkau menuhankan Allah, tapi kok disuruh sholat kok gak sholat-sholat. Astagfirullah. Nah itu kan dia berhutang dengan Allah. Dia itu tidak komitmen dengan Allah. Dia itu berbohong kepada Allah. Jadi berbohong itu kan ada dua ya. Kepada Allah atau kepada makhluknya Allah. Ada kucing datang menangis-nangis ya, minta makan lah gampangannya. Waduh sorry ya, saya sudah persis kurang seperempat nanti ketinggalan di kantor. Nanti datang saya kasih makan. Biidznillah, kucing itu datang jam 5 ketika dia datang. Nangis lagi. Dibohongi lagi. Saya mau mandi, kamu ini ngerepoti aja. Ya dia nggak berani dengan pemilik rumah. Nggak tahu dia kayak apa. Itu namanya berdusta dan berdusta kepada makhluknya Allah. Sementara yang pertama tadi adalah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sekarang ini kan kalau kita dengar menurut para ahli, terutama ahli pendidikan, rasanya kalau kita dengar itu sulitnya orang memisahkan diri dengan handphone. Nah sekarang apakah handphone itu membuat kita kafir? Tidak. Tidak Mbak. Dengan handphone kita menjadi orang mukmin yang baik. Betul Mbak? Oh iya. Dengan handphone kita menjadi orang yang munafik. Jadi tergantung kita sendiri mempermainkan, meletakkan, menjadikan HP ini sebagai apa. Ya jelas kalau hayya 'alas shalah itu dikumandangkan mulai jam 5:30 saat maghrib itu sampai datang lagi hayya 'alas shalah yang kedua yaitu isya. Lah kok cek nyekel HP? Lah kan pertanyaan sebagai berikut kan pantas sih, kamu itu siapa sih Tuhanmu itu? Kok kamu dicelui? Kok gak datang-datang? Padahal panggilan Allah itu ayo sholat. Panggilan Allah yang kedua, ayo engkau tak ajak menjadi orang yang sukses. Hayya 'alal falah itu. Yang manggil itu Allah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Segera kalian datang mendatangi sholat itu. Nek gak sempat ya ada alasan-alasan tertentu tidak bisa ke masjid, sudah di rumah saja. Nah, bayangkan kalau itu panggilan sholat ya Mbak Ayu ya. Allah memanggil kawan-kawan kita dibombardir di Palestina misalnya ya. Apa yang kita lakukan? Yes, minimal doa kunut lah nazilah. Doa kunut saja enggak, duit ya gak metu belas. Kita lihat di berbagai media itu Masya Allah. Ibaratnya marketing gitu ya, cari uang itu Mbak Ayu. Dengan segala macam cara. Ditunjukkan darahnya anak mengalir, ditunjukkan orang melahirkan dengan lari. Maksudnya supaya kita itu terperangat dan kemudian turun tangan untuk ya apalah yang bisa kita bantu.
Jadi itu juga panggilan Allah. Nah terus siapa Tuhan kita? Kalau Tuhan kita Allah ya mau sore gak bergeming belas. Masa sih sama sekali kita tidak bangkit, tidak datang, tidak menghadiri. Akhirnya kan wajar ada pertanyaan, siapa sih Tuhanmu ini? Kok yang kamu turuti kok satu itu saja? Mau tidur pamitan HP. Ya Allah, Ustaz. HP kau tidur bersama aku ya di sini ya. Nanti jam 3 engkau bangunkan aku dengan alarm toh. Iya. Wah ini HP yang baik ini. Begitu alarmnya bunyi dimatikan. Ya Allah. Alhamdulillah bukan, Ustaz. Iya. Saya mendengar pernyataan para ahli Iya. di negeri kita ini. Jadi salah satu tantangan yang belum bisa diselesaikan dengan cantik adalah anak-anak kita, remaja kita, itu menghabiskan waktunya dengan entah apa yang ada di HP-nya dia itu. Ibu dan bapaknya yang melahirkannya itu loh memanggil di depannya itu loh nggak dengar. Astagfirullah. Ya apa terus kalau begini itu ya. Jadi seakan-akan yang paling ditaati itu adalah handphone. Ya, astagfirullah. Bahkan taatnya kepada HP itu di atas taatnya kepada Allah. Innalillahi. Na'udzubillah min dzalik. Dipanggil sholat, HP-nya. Yang saya heran, ini cerita-cerita kan banyak. Iya. HP itu dibawa masuk ke kamar mandi, coba. Dia mandi, HP-nya dibawa ke kamar mandi. Dilalah kecengklung. Innalillahi. Ngamuk-ngamuk lagi. Iya. Jadi Tuhannya dimarahi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi HP bukanlah Tuhanku. Itu maknanya kita itu bukan, hukumnya tidak dilarang melihat HP. Bahkan bisa-bisa wajib itu. Iya. Melihat HP itu. Bisa-bisa Karena ada yang wajib. mencari ya, Ustaz. Nah, yang dicari yang Ditunggu kabarnya. ya, yang positif-positif kan yang dicari Iya, ya. Masya Allah. Walaupun positif tapi kalau kemudian meninggalkan panggilan Allah, ya pertanyaannya Allah lagi, aku ki Tuhanmu tak duduk sih rek. Astagfirullah. Jadi janji kita itu sudah kita ucapkan. Bala syahidna ya Allah. Saya saksikan, saya akui, saya bersumpah engkau memang Tuhanku ya Allah. Dan inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Ya. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku persembahkan untukmu ya Allah karena engkau Tuhanku. Masya Allah. Lah ngono kok dipanggil Allah kok. Panggilan Allah yang sangat jelas, yang sangat gampang, yang sangat mudah. Sholat itu loh tidak dilakukan. Apalagi panggilan Allah ya itu rek. Sebelahmu itu tidak makan loh itu. Apalagi begitu. Itu kan butuh uang toh kalau anak membantu orang tidak makan. Lah sholat itu lo gratis nggak pakai bayar. Bahkan dikasih pahala. Jadi kawan ini bukan barang enteng yang Mbak Ayu bilang tentang HP bukan Tuhanku. Berarti tidak hanya HP saja. Apa saja yang kemudian kita perlakukan khusus dan utama sampai mengalahkan hubungan kita dengan Allah. Itu patut kepada kita itu ditanya, siapa sih Tuhanmu itu? Sampai segitunya. Nah, jadi dunia yang sudah maju dan berkembang seperti ini, itu dahsyat luar biasa. Kemudahan-kemudahan hidup ini yang bisa kita raih, kita jalankan dengan mudah, dengan efisien, dengan efektif, dengan cepat. Bayangkan, saya masih ingat dulu itu pengumuman dari Menteri Agama di Jakarta, besok hari puasa, Lebaran. Ya. Itu terjadi di kampung. Waktu itu saya masih ingat. Ya. Pertama kali, bukan WA Mbak apa yang dulu itu ya. SMS gitu ya Ustaz ya. Lagi mundur lagi. Mesin yang bisa mengeluarkan mesin yang bisa mengeluarkan kertas itu loh, fax. Oh Masya fax. Allah. Jangan-jangan ya sampean belum lahir Mbak. Iya. Nggak zaman ya Ustaz. Ya Allah. Jadi ceritanya ada pengumuman dari pemerintah besok hari pagi hari itu sudah hari raya, itu di fax. Lah melihat ru'yahnya kan baru tadi, masa mungkin
detik berikutnya tanda tangan di kertas ini sampai di kampung kami di desa. Jadi perangan seakan-akan orang-orang itu. Ini kalau bahasa sekarang ini hoax. Ya. Nah, begitu perkembangan teknologi itu cepatnya hingga persoalan-persoalan yang tidak boleh kita lihat pun setiap detik itu bisa kita lihat. Sampai ada anak berjudi, ya, berbuat haram itu gara-gara HP-nya itu. Ada anak yang wajib menghafalkan Quran, bercita-cita menghafal Quran sedemikian rupa gara-gara juga dari HP juga. Masya Allah. Kapan hari saya seminar, Ya. pembicaranya saya dengan anak yang dia 9 tahun sudah hafal Quran. Allahu Akbar. Bapak ibunya itu tidak mampu menjelaskannya bagaimana ini. Padahal anak ini sudah divonis dokter ahli. Ya, otaknya ini rusak. Masya Allah. Tidak bisa apa-apa, fisiknya sampai sekarang tidak bisa pegang apa. Pegang kurma aja nggak bisa dia. Allah. Hafal 30 juz. Masya Allah. Kalau dia ditanya lalu menjawab itu kita masih memikir kalimatnya itu apa tadi itu. Dia ternyata sudah sekarang ini berhasil menterjemah secara lafziah Quran 30 juz dalam masa 4 bulan. Masya Yang Allah. otaknya rusak tadi itu. Masya Allah Ustaz. Ketika cita-citanya yang belum ini, Ya. dia ingin menghafalkan 1.000.000 hadis Nabi. Masya Allah. Sekarang sudah hafal 1.600 hadis. Masya Allah. Loh, ada yang mendengarkan cerita ini, Mbak, Ya. melalui HP. Allah. Ya, cerita anak ini tadi Ya. di YouTube ada. Kemudian dia tahu YouTube dan kemudian bercita-cita ingin menghafal seperti anak itu gara-gara dia melihat handphone. Terhadap ini kita tidak perlu bicara HP bukan Tuhanku. Masya Allah. Tapi HP ini menuntun aku dekat dengan Tuhanku. Judulnya ganti lagi. Menuntut dekat dengan Tuhan. Ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Semoga pagi hari ini pun yang juga mendengarkan suara Surabaya lewat handphone, begitu ya Ustaz? Betul. Ya kan tidak semuanya memakai radio konvensional ya. Ya. Ada juga di radio mobil, ada juga yang di handphone lewat suara Surabaya Mobile. Ini semakin mendekatkan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ali. Semoga bermanfaat bagi kita betul. semua. Amin, amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.